Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maya Dea, perwakilan asisten praktikum ichtiologi tahun 2022. Nah, pada praktikum kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab identifikasikan. Lalu apa sih identifikasi itu? Identifikasi adalah tahapan yang digunakan untuk pengelompokan berbagai jenis jasad yang ada di alam ke dalam berbagai kelompok-kelompok tertentu yang mudah dikenal dengan cara menetapkan ciri pentingnya, sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Bahan penunjang yang biasanya digunakan pada identifikasi adalah sifat morfometrik dan sifat meristiknya. Data meristik merupakan ciri-ciri morfologi ikan yang dapat dihitung, seperti jumlah jari-jari sirip dan jumlah sisik. Sedangkan data morfometrik adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan pengukuran bagian tubuh ikan, seperti panjang total, tinggi badan, tinggi kepala, dan lain-lain. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum identifikasi ikan adalah sebagai berikut. Bahan, yaitu ikan dari berbagai jenis perairan. Kemudian alat, yaitu sextant set, jangka sorong atau pengaris, nampan, dan alat tulis. Pada perhitungan data meristik, jari-jari sirip ikan dibagi menjadi 3. Jari-jari sirip keras biasanya berada pada bagian depan dan tidak bersekat, keras seperti duri, dan tidak dapat ditekuk. Jari-jari sirip lemah mengeras berada di antara jari-jari sirip keras dan jari-jari sirip lemah, ditandai dengan setengah bagian keras dan setengah bagian lemah sehingga dapat ditekuk separuh. Jari-jari sirip lemah ditandai dengan bagian sirip yang lunak, sehingga dapat ditekuk dan umumnya bercabang. Selanjutnya, jumlah sisik pada akurat sisi. Jumlah sisik pada akurat sisi adalah jumlah sisik berpori di sepanjang akurat sisi, dihitung dari sisik di belakang operkulum hingga sisik ujung batang ekor. Selanjutnya, jumlah sisik di depan sirip dorsal, dihitung dari jumlah sisik dari pertengahan kepala sampai awal sirip dorsal. Selanjutnya, jumlah sisik di sekeliling badan, dihitung dari jumlah sisik yang melingkari badan pada bagian tubuh terlebar. Selanjutnya, jumlah sisik batang ekor, dihitung dari jumlah sisik yang melingkari batang ekor pada bagian tubuh tersempit. Selanjutnya, jumlah sisik di atas akurat sisi, dihitung dari jumlah sisik mulai dari akurat sisi ke atas pada bagian tubuh terlebar. Jumlah sisik di bawah akurat sisi, dihitung dari jumlah sisik mulai dari akurat sisi ke bawah pada bagian tubuh terlebar. Berikutnya yaitu pengukuran data morfometrik. Yang pertama, panjang baku. Diukur dari moncong terdepan atau anterior ikan sampai pangkal sirip ekor atau sebelum sirip ekor. 2. Panjang total. Diukur dari moncong terdepan atau anterior ikan hingga sirip ekor terpanjang atau bagian ikan paling posterior. 3. Panjang sebelum sirip dorsal. Diukur dari moncong terdepan atau anterior ikan sampai awal sirip punggung pertama. 4. Panjang sebelum sirip anal. Diukur dari moncong terdepan atau anterior ikan sampai awal sirip anal pertama. 5. Panjang sebelum sirip ventral. Diukur dari moncong terdepan atau anterior ikan sampai awal sirip ventral. 6. Panjang kepala. Diukur dari ujung bibir sampai bagian paling belakang operkulum. 7. Lebar badan. Diukur dari bagian paling lebar dari jarak antara sisi tubuh kiri dan kanan.
8. Tinggi badan. Diukur dari bagian terbesar, jarak antara dorsal dan ventral. Biasanya dari awal sirip punggung sampai pangkal sirip perut. 9. Tinggi batang ekor. Diukur dari bagian paling rendah dari batang ekor. 10. Panjang batang ekor. Diukur dari posterior pangkal sirip anal sampai pangkal batang ekor. 11. Panjang dasar sirip dorsal. Diukur dari panjang pangkal sirip dorsal. 12. Panjang dasar sirip anal. Diukur dari panjang pangkal sirip anal. 13. Panjang dasar sirip ventral. Diukur dari panjang pangkal sirip ventral. 14. Panjang sirip ventral. Diukur dari pangkal sirip ventral sampai sirip ventral terpanjang. Panjang sirip kaudal. Diukur dari pangkal sirip kaudal sampai sirip kaudal terpanjang. Tinggi kepala. Diukur dari garis tegak antara dorsal dan ventral kepala. 20. Lebar kepala. Diukur dari jarak paling lebar antara kedua tutup operkulum. Panjang moncong. Diukur dari ujung moncong sampai awal kelopak mata. Diameter mata. Diukur dari jarak paling lebar dari mata. Jarak antar mata. Diukur dari jarak paling lebar antara kedua mata. Sekian penjelasan mengenai bab identifikasi ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.